Selamat sore pemirsa TVRI Papua dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya Anda pada sore hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali rasanya saya Reski Wibowo dapat kembali menyapa Anda dalam program yang menginformasikan seputar dunia kesehatan dari TVRI Papua, Teropong Sehat. Dan pada Teropong Sehat edisi kali ini kami mengangkat tema yaitu mengatasi ketombe yang membandel dengan cara yang tepat dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi tentunya bagi para pemirsa di rumah. Sudah bergabung bersama kami di studio ada Dr. Rani, spesialis dermatofenologi dan estetika, MKes Fins Divi FAA Divi. Kita sapa dulu beliau. Selamat sore dokter. Selamat sore Reski. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Nah dok, ini di penghujung tahun 2025. Tidak lupa-lupanya dan masih menyempatkan diri dokter mengedukasi nih seputar dunia kesehatan, dan edisi kali ini dokter mengangkat tema yaitu bebas ketombe membandel dengan cara yang tepat. Tidak perlu waktu berlama-lama lagi dok. Mungkin dokter bisa menjelaskan kepada kami semua nih terkait tema kita pada edisi kali ini yaitu bebas ketombe membandel dengan cara yang tepat. Silakan dokter. Oke, terima kasih Reski. Halo pemirsa di rumah. Pemirsa di rumah, apakah pernah mengalami kulit yang gatal, ya, kulit kepala yang gatal, terus ketombe yang parah? Bisa jadi itu adalah dermatitis seboroik. Nah, hari ini mari kita mempelajari apa sih itu dermatitis seboroik. Kita mulai ke layar dulu ya. Nah, apa itu ketombe atau kita sebut ketombe yang parah itu dermatitis seboroik ya pemirsa. Dermatitis seboroik itu adalah suatu peradangan kulit yang bersifat kronis atau hilang timbul. Kemudian pada area yang berminyak seperti kulit kepala berambut, daerah dada, daerah sekitar hidung dan bibir ya, kita sebutnya lipat nasolabialis. Jadi dari garis hidung ke arah bibir, di sekitar alis, dan juga bisa di daerah telinga, baik daerah belakang telinga maupun di dalam telinga. Kenapa hanya di daerah-daerah ini? Karena daerah-daerah ini paling banyak mengandung folikel atau kelenjar minyak. Nah, gambarannya seperti apa sih? Biasanya dermatitis seboroik itu ditandai adanya bercak kemerahan. Jadi kita lihat ya, ada bercak-bercak kemerahan dan disertai adanya sisik-sisik yang halus. Seperti gambar di sini, dan kita bisa lihat juga, bisa juga ketombe ya, yang biasanya yang parah. Kita bisa lihat ketombe yang tebal dengan sisik yang berwarna putih atau kekuningan disertai rasa gatal. Nah, ini juga contoh-contoh gambaran klinisnya ya. Ini seperti saya bilang adanya bercak kemerahan disertai sisik yang halus di daerah garis senyum ya, di daerah mulai dari hidung ke daerah mulut, di daerah sekitar kumis atau dagu atau janggut ya. Di pasien tersebut juga kita bisa lihat ya, maupun yang ada di sini. Kalau yang ada di sini kita bisa lihat dia ada di daerah antara kedua alis dan di daerah alisnya. Kemudian bisa juga kita lihat ada juga sisik-sisiknya muncul di daerah telinga, baik di dalam telinga maupun di belakang telinga. Biasanya bersisik, berminyak ya, sisiknya berminyak, warnanya bisa putih atau kekuningan. Nah, ini juga kita bisa lihat ya pada pasien-pasien di sini. Ini ada sisiknya ya, mungkin pemirsa bisa melihat. Dan juga ini yang ketombe di kepala. Kalau ketombe yang biasa kan halus kecil-kecil, ini biasanya bersifat lebih tebal, kuning dan terasa gatal. Begitu juga di gambar sebelah ya. Nah, penyebabnya apa sih dermatitis seboroik atau ketombe yang parah ini? Sebenarnya penyebabnya adalah dari jamur alami yang ada di kulit kepala kita. Jadi semua manusia itu ada jamur alami di kulit kepala ataupun di kelenjar minyaknya. Namanya jamur Malassezia ya. Kemudian kalau jamur itu mengalami suatu lingkungan yang banyak kelenjar minyaknya atau produksi minyaknya berlebihan, maka akan menyebabkan pertumbuhan jamur itu akan jauh lebih cepat. Nah, apa juga yang bisa mencetuskan ya, yaitu stres dan kurang tidur ya.
Nah, kita lihat bisa juga disebabkan oleh makanan-makanan ya. Makanan-makanan yang bisa memicu adalah makanan-makanan pedas seperti yang banyak cabai dan lada. Mungkin sekarang kan orang suka makan apa? Seblak ya, betul sekali Reski. Jadi orang suka makan seblak ya, itu kan pedes banget ya. Biasanya makanan-makanan yang pedes, yang banyak ladanya ya, itu adalah makanan-makanan yang bumbunya merangsang kelenjar minyak untuk memproduksi minyak jauh lebih banyak. Kemudian juga makanan yang berminyak dan berlemak. Sudah kitanya misalnya punya bakat wajahnya misalnya lebih berminyak, maka kalau kita makan makanan berminyak atau berlemak seperti santan, seperti itu, kita akan produksi lemaknya akan jauh lebih banyak. Begitu juga coklat ya, kita tahu coklat juga karena rasanya yang manis biasanya itu kalau gulanya tidak terpakai dia akan terbentuk menjadi lemak. Nah, sekarang yang paling kita penting adalah hubungan stres. Mungkin pemirsa di rumah tidak terlalu memahami ya, kenapa sih stres bisa menyebabkan ketombe yang parah ya, atau justru ketombe biasa pun bisa muncul dari karena stres. Nah, banyak sekali ya, karena kalau kita stres maka tubuh kita akan memproduksi hormon kortisol dan adrenalin. Kedua hormon ini sangat berperan dalam meningkatkan produksi minyak ya, sehingga meningkatkan kolonisasi dari jamur Malassezia ini. Jadi kalau kita stres, ada hormon stres nih yang naik. Nah, hormon stres yang naik ini akan menyebabkan produksi minyaknya berlebihan. Nah, kalau produksi minyak berlebihan baik di wajah, di dada, di kulit kepala, berambut, di alis, itu akan menyebabkan jamur yang memang normalnya ada di badan kita akan meningkat jumlahnya. Nah, stres yang lama ya, stres yang kronis juga dapat menurunkan fungsi imun tubuh kita. Ya, karena fungsi imun tubuh kita turun, biasanya juga akan melemahkan skin barrier, jadi perlindungan kulitnya, ya, sehingga kulit akan mudah meradang, gatal dan bersisik. Nah, stres juga dapat melepaskan sitokin proinflamasi ya, zat-zat inflamasi atau zat-zat peradangan, sehingga membuat kulit menjadi mudah kemerahan, terkupas, gatal dan perih. Yang keempat nih, stres juga dapat menyebabkan perubahan sistem saraf kulit. Jadi menyebabkan ujung-ujung saraf di kulit jadi lebih sensitif, sehingga bisa menimbulkan gatal yang hebat. Biasanya pasien akan datang, "Dok, kok gatal banget ya?" Sambil kadang-kadang mereka sambil datang, sambil menceritakan keluhannya sambil ngegaruk-garuk gitu ya, saking gatal banget ya Reski ya. Nah, kemudian akan meningkatkan refleks untuk menggaruk, karena si pasiennya terus-terus menggaruk, akhirnya peradangannya akan semakin parah, bahkan bisa menjadi infeksi ya. Nah, stres juga menyebabkan kurang tidur. Itu hubungannya tadi, kenapa pemicunya bisa dari karena kurang tidur. Karena stres misalnya, waduh ini udah mau Natalan ya, THR belum turun, belum bikin kue kering mungkin ya di rumah, akhirnya jadi ibu-ibu di rumah kepikiran, malam nggak tidur mikirin THR yang belum turun, akhirnya kurang tidur, sehingga perbaikan kulit akan melambat, sehingga menyebabkan angka kekambuhan atau muncul kembali lagi penyakit ini akan jauh lebih sering. Nah, kapan sih kita harus ke dokter, Dok? Kan ini hanya ketombe aja, orang akan bilang gitu ya. Nah, kita harus ke dokter bila kondisi ketombe di kulit ataupun di rambut tidak membaik dalam jangka waktu 2 minggu. Ya, jika makin merah atau nyeri atau menyebar semakin banyak, maka pemirsa di rumah sebaiknya saya sarankan untuk ke dokter spesialis kulit. Nah, pengobatannya apa aja nih? Banyak ya, pengobatannya itu kita bisa menggunakan terapi topikal atau yang bisa kita pakai adalah sampo anti jamur. Ini ada beberapa nama sampo anti jamurnya ya. Kemudian bisa juga dipakai obat salep ya atau krim kortikosteroid seperti yang saya tulis di sini. Namun penggunaan obat-obat kortikosteroid ini sangat banyak efek sampingnya ya pemirsa di rumah, sehingga sebaiknya penggunaan obat-obatan ini harus dalam pengawasan dokter.
Karena penggunaannya biasanya kalau lebih dari 2 minggu, maka akan muncul efek-efek samping yang kita tidak inginkan. Misalnya kalau pengolesannya di daerah wajah nih, makanya saya tulis hati-hati di daerah wajah. Biasanya kalau misalnya penggunaan kortikosteroid di daerah wajah lebih dari 2 minggu, seringkali menyebabkan efek samping menjadi kulit muka jadi putih-putih atau kita sebut hipopigmentasi. Ya, jadi kulit mukanya misalnya tadinya merah atau misalnya kehitaman bersisik, setelah dipakein sisiknya hilang, hitamnya hilang, tapi malah jadi putih-putih seperti panu. Jadi kan pasti pemirsa di rumah jadi bingung ya, tadinya hitam atau tadinya merah, sekarang jadi putih-putih ya, orang malah tambah melihat ya perubahan warnanya ya. Nah, maka itu kalau misalnya mau menggunakan krim atau salep kortikosteroid, sebaiknya saya sarankan atas instruksi dari dokter ya, dan dalam pengawasan dokter. Kemudian kita juga bisa menggunakan krim-krim yang non steroid seperti yang ada di bawah sini. Cuman yang disayangkan krim-krim ini biasanya sangat sulit didapatkan di wilayah kita di Jayapura atau di Papua ya. Nah, kemudian pengobatan yang minum misalnya dok, ada nggak? Nah, obat-obat minumnya kita biasanya kasih pada kasus-kasus yang lumayan sedang atau berat ya kondisinya, atau yang terus-terus muncul tidak bisa hilang dengan penggunaan sampo ataupun penggunaan krim atau salep kortikosteroid. Nah, biasanya kita menggunakan obat-obat anti jamur. Ini pun harus dengan pengawasan dokter. Mengapa? Karena beberapa obat dari anti jamur yang diminum itu memiliki efek samping terhadap gangguan fungsi hati. Ya, jadi nanti fungsi hatinya akan meninggi ya dalam pemeriksaan laboratorium. Jadinya pasiennya jadi kuning. Skleras daerah mata yang putih ini jadi menguning ya. Apalagi kalau pada pasien-pasien yang memiliki riwayat pernah kena penyakit hepatitis atau radang hati. Itu harus benar-benar dalam pengawasan dokter ya pemirsa. Nah, sekarang kita bahas lagi secara tuntas gimana sih perawatannya. Dok, tadi kan dokter bilang misalnya menggunakan sampo anti ketombe. Sampo anti ketombe dipakai biasanya 3-4 kali seminggu. Jadi misalnya hari ini keramas, besok tidak, besoknya lagi keramas. Jadi nggak selalu setiap hari ya pemirsa. Nah, kemudian bila penggunaan sampo ini tidak hanya habis pakai sampo langsung bilas, tidak. Jadi biasanya kita harus basahkan dulu rambut, kemudian kita tuangkan sampo ya, kita sebar ke kulit kepala berambut, kita gosok bukan menggunakan kuku ya. Jadi harus menggunakan buku-buku jari ya, sehingga lebih lunak ke kulit kepala dan tidak menyebabkan garukan, peradangan nanti jadinya ya ke kulit kepala kita. Nah, kemudian baru kita diamkan sekitar 5 menit, baru kita bilas dengan air bersih sebersih-bersihnya, karena ketinggalan dari bekas sampo juga itu juga bisa merangsang kulit kepala menjadi kotor dan bisa merangsang si ketombe muncul kembali ya. Kemudian hindari penggunaan pomade atau minyak rambut. Reski pakai minyak rambut ya? Pakai. Wah, tapi kalau nggak bakat ketombe memang tidak apa-apa ya. Tapi kalau kalau misalnya orang yang punya bakat ya untuk kulit kepalanya mudah berketombe, saya sarankan untuk menghindari sebaiknya ya. Tapi kalau misalnya ada acara-acara tertentu tidak apa-apa, tidak menutup kemungkinan untuk memakainya. Hanya kalau bisa setelah pulang dari acara dicuci kembali supaya rambut akan tetap bersih atau kulit kepala akan bersih ya. Dan bila kondisinya sudah membaik, sebaiknya menggunakan sampo yang lembut ya, sehingga tidak muncul lagi. Jadi tidak terus-terus kita harus menggunakan sampo anti ketombe. Nah, bagaimana nih dok? Tadi kan dokter sudah bahas nih untuk yang di kulit kepala. Bagaimana untuk kalau misalnya muncul di wajah ataupun di dada ya atau di badan. Nah, biasanya kita menggunakan sabun yang lembut ya, dan pelembut yang non komedogenik. Jadi yang pelembab atau pelembab wajah kan banyak sekarang ya Reski. Orang pada lihat influencer pakai moisturizer ini, moisturizer itu ya. Yang penting moisturizer itu tidak terlalu berminyak ya, sehingga
sudah kitanya berminyak, tambah lagi bikin dia berminyak, akhirnya kita menyebabkan kita jadi komedogenik ya. Terus kemudian juga hindarin penggunaan scrub ya, alkohol, AHA dan DHA. Kenapa? Karena kalau penggunaan scrub, alkohol, AHA dan DHA biasanya bersifat lebih iritatif ya kepada kulit. Seperti tadi kita bilang, garukan saja bisa merangsang dia jadi muncul atau justru jadi tambah meradang. Nah, kita harus juga mengontrol faktor pencetus. Kunci keberhasilan dari pengobatan ketombe yang membandel ini adalah nomor 1, saya akan pesankan kelola stres ya. Seperti tadi kita lihat ada 5 faktor dari stres saja bisa menyebabkan munculnya ketombe ini atau membuat ketombe ini tidak hilang-hilang. Maka sangat penting pemirsa di rumah untuk mengelola stres. Dengan cara apa? Dengan berbagai macam cara. Biasanya saya menyarankan pasien nomor 1 berdoa, itu yang paling penting ya. Jadi kita serahkan dulu masalah kita ke yang di atas. Nomor 2, kita mungkin bisa mencari bantuan ya. Tidak mungkin bisa ke orang tua, ke misalnya saudara ya, kita bisa curhat mungkin masalah di tempat kerja, kita bisa curhat ke keluarga, atau mungkin masalah di rumah, mungkin kita bisa cerita ke sahabat ya. Terus kemudian kalau memang sampai nanti sangat mengganggu, sudah melakukan itu ya, mungkin dengan meditasi juga tidak bisa ya, mungkin bisa menuju ke dokter spesialis ahlinya ya, dokter psikiatri. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah harus tidur yang cukup. Seperti tadi kita bahas di awal bahwa kurang tidur bisa memperparah ya. Nah, maka kita harus tidur yang cukup ya, 7-9 jam. Reski berapa jam mungkin? Nah, kalau saya paling hanya karena sudah jadi orang tua 5-6 jam sudah maksimal. Wah iya, tapi itu masih sehat ya, 6-8 jam sebenarnya ya. Oke. Kemudian yang paling penting lagi, hindarin alkohol nih. Ayo saya tantang pemirsa di rumah ya Reski. Kayaknya saya tidak nih, alkohol tidak, rokok tidak, kalau kecuali makanan tinggi gula dan lemak jenuh. Oh ya, karena lagi jadi ini ya, pembersih ya, pembersih makanan. Favorit sekali yang bagian ketiga. Oke. Tapi Reski nggak sering ketombe atau tidak berketombe kan? Insya Allah tidak. Ya, kalau misalnya memang tidak punya bakat ketombe sebenarnya tidak masalah ya. Cuman biasanya kita harus kontrol juga karena kan kolesterol di darah bisa tinggi ya Reski ya. Iya. Jadi hindari alkohol ya. Mungkin kalau memang kepingin mungkin Natal ya biasanya mungkin Natal dalam celebrate apa mungkin boleh kita minum mungkin 1 gelas atau setengah gelas. Tapi kalau misalnya dikonsumsi setiap hari seminggu 2-3 kali sebaiknya jangan ya. Nah, kemudian rokok juga sangat tidak bagus untuk tubuh kita, baik untuk paru-paru, jantung dan segalanya, ternyata juga nggak bagus untuk kulit nih ya. Maka kalau misalnya kita ingin memiliki kulit yang sehat, hindarilah alkohol dan rokok tersebut ya pemirsa. Nah, selanjutnya adalah makanan yang tinggi gula, lemak dan lemak jenuh. Seperti tadi saya bilang, coklat ya, gorengan. Biasanya kayaknya kita orang-orang Indonesia sarapan paginya selalu gorengan ya. Betul sekali. Mungkin apa, pisang goreng. Pisang goreng, tahu isi. Tahu isi. Apalagi nih Reski? Mendoan, bakwan. Terus ubi ya, mungkin ubi goreng. Nah, belakangan ini di Indonesia lagi viral ya, terutama di Jayapura ini. Saya sangat kaget nih. Di mana-mana jual kukusan. Ya, betul. Nah, ya itu sangat bagus ya, daripada digoreng, mendingan kita makan yang kukusan itu. Jadi lebih tidak berminyak, seratnya bagus ya. Nah, kemudian makanan yang tinggi gula seperti coklat ya. Sebenarnya coklat nggak apa-apa. Coklat itu sangat bagus untuk menurunkan kadar stres. Tapi coklat yang seperti apa dulu? Nah, coklat itu pada dasarnya rasanya pahit ya pemirsa. Coklat itu rasanya pahit, warnanya gelap ya. Kalau misalnya jadi serbuk coklat itu warnanya gelap. Nah, kenapa kalau dia bisa menjadi warnanya kecoklatan? Karena dicampur dengan susu. Mengapa dia bisa manis? Karena pastinya dia ditambahkan dengan gula. Sehingga kalau misalnya, dok tadi kan kata dokter kalau stres penyakitnya akan memperparah. Tapi
coklat bisa nurunin stres. Bagaimana dok supaya saya bisa turunin stres karena saya hobi sekali makan coklat. Nah, pilihlah coklat yang dark chocolate ya, dark coklat. Coklat yang hitam ya. Nah, ada nih di toko-toko di Jayapura sini ada nih yang jualan khusus beberapa coklat yang dark coklat ya. Jadi kadar gulanya tidak terlalu banyak dan kadar susunya juga tidak terlalu banyak, bahkan kadang-kadang tidak ada kadar susunya ya. Kalau misalnya yang 80% pemirsa merasa terlalu pahit, bisa yang 60% saja ya. Nah, kemudian gimana dok kita jaga supaya dia tidak sering kambuh? Mungkin pemirsa di rumah, saya sudah coba dok cara-cara itu semua tapi masih sering kambuh. Nah, pakailah sampo anti jamur 1 kali per minggu meskipun kondisi ketombenya sudah membaik. Bisa menggunakan krim anti jamur 2-3 kali per minggu di daerah yang rawan kambuh. Daerah mana? Sekitar alis, garis senyum, belakang telinga, dada ya, jenggot atau kumis ya. Terus kemudian tapi ingat, hindari penggunaan krim steroid ya. Jadi krim anti jamur, jangan krim anti steroid ya, karena krim steroid banyak efek sampingnya. Kapan perlu kita evaluasi dok? Kapan kita perlu kontrol lagi? Nah, kembali lagi, bila kondisinya tidak membaik setelah penggunaan krim-krim tadi, pengobatan tadi sudah dipakai tapi tidak membaik setelah 2 minggu, maka saya sarankan pemirsa di rumah untuk datang kembali untuk kontrol ke dokter. Kemudian apabila dia sering kambuh dan kambuhnya itu semakin parah ya, semakin berat. Terus mengenai daerah wajah dan semakin meluas, jadi bukan hanya di daerah yang sekitar alis, garis senyum, tapi dia semakin memerah ke samping ya. Terus sudah gitu juga bila ada tanda-tanda infeksi sekunder, karena seperti tadi saya bilang, kalau digaruk ya pasien semakin lihat aduh nggak sembuh nih, tambah digaruk, tambah gatal, tambah luka, akhirnya bisa saja terjadi infeksi sekunder ya. Jadi infeksi bakterinya masuk ke dalam luka tersebut ya, sehingga jadi bernanah ya. Oke, terima kasih pemirsa di rumah. Kiranya kalau misalnya ada keluhan ya, bisa datang ke tempat praktek saya. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya yang luar biasa. Iya, terima kasih Rizky. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program kesehatan dari TVRI Papua, Teropong Sehat. Apa kamu tahu? Di lembar uang 10.000 terpampang wajah seorang pahlawan besar dari Papua. Beliau adalah Frans Kaisiepo, putra terbaik Papua yang gigih memperjuangkan persatuan Irian Barat agar bergabung dengan Republik Indonesia. Frans Kaisiepo bahkan merupakan orang yang mengusulkan nama Irian, kata dari bahasa Biak yang berarti cahaya yang mengusir kegelapan. Jasanya diabadikan tidak hanya di mata uang, tapi juga sebagai nama kapal perang TNI Angkatan Laut dan Bandara Internasional di Biak. Mari kita kenang semangat Frans Kaisiepo, pahlawan nasional pemersatu bangsa. Ini anak-anak ini sebagai perokok pasif ya dok ya? Ya, kalau untuk ini sih kita bicara bayi, jadi dia perokok pasif ya, dia dapati makanya dia lebih terpapar. Kalau yang sinusitis kita lihat daerah frontalnya yang kena, daerah maksilaris yang kena, jadi dia akan rasa sakit di daerah situ. Sementara dermatitis atopik itu disebabkan oleh karena terpaparnya alergen. Jadi sistem imun tubuhnya tidak terlatih. Jadi anak kurang dari 2 tahun nggak boleh ada penggunaan gadget ya. Ini semuanya untuk memberikan gambaran kepada kita lokasi perdarahannya ada di mana, kira-kira pembuluh darah mana yang mengalami pecah atau sumbatan. Baik. Nah, kenapa ini menjadi masalah? Apa kamu tahu? Di lembar uang 10.000 terpampang wajah seorang pahlawan besar dari Papua. Beliau adalah Frans Kaisiepo, putra terbaik Papua yang gigih memperjuangkan persatuan Irian Barat agar bergabung dengan Republik Indonesia. Frans Kaisiepo bahkan merupakan orang yang mengusulkan nama Irian, kata dari bahasa Biak
yang berarti cahaya yang mengusir kegelapan. Jasanya diabadikan tidak hanya di mata uang, tapi juga sebagai nama kapal perang TNI Angkatan Laut dan Bandara Internasional di Biak. Mari kita kenang semangat Frans Kaisiepo, pahlawan nasional pemersatu bangsa. Jelajahi ragam seni dan kekayaan budaya, keindahan alam yang memukau dari puncak gunung sampai kedalaman laut Papua, hingga warisan sejarah yang akan membawa Anda lebih dekat dengan bumi cendrawasih. Jangan lewatkan harmoni tradisi dan alam yang berpadu dalam balutan cerita penuh makna di Pesona Indonesia setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Timur. Program kesehatan dari TVRI Papua, Teropong Sehat. Dan pada Teropong Sehat edisi kali ini, kami mengangkat yaitu bebas ketombe membandel dengan cara yang tepat. Dengan narasumber kami ada Dr. Rani, spesialis dermatovenologi dan estetika MKes Fins Divi FAA Divi. Baik dok, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait ketombe ini dok. Nah dok, tapi ada juga nih beberapa teman yang bilang pas didiagnosis nih gejalanya mirip sama ketombe, tapi disampaikan bahwa didiagnosis itu kena psoriasis nih, psoriasis nih dok. Ini apa bedanya sih dok antara ketombe dan psoriasis nih dok? Oke, jadi kalau misalnya psoriasis itu Reski adalah suatu penyakit autoimun. Baik. Ya, jadi suatu penyakit autoimun. Kalau misalnya dermatitis seboroik tadi penyakit yang disebabkan oleh jamur alami yang ada di kulit kepala dan kulit manusia ya. Nah, kalau psoriasis ini adalah suatu penyakit autoimun yang muncul pada orang-orang tertentu ya. Nah, bedanya itu biasanya gambaran klinisnya agak berbeda. Mungkin kita bisa tunjukkan ke pemirsa? Boleh dok. Oke, mari pemirsa kita lihat gambarannya ya. Nah, kebetulan saya menyiapkan nih slide tentang psoriasis karena ini adalah diagnosis banding ya. Kita sebagai dokter kita tidak bisa langsung mendiagnosis suatu penyakit. Jadi biasanya kita mendiagnosis banding apa sih penyakit-penyakit yang mirip dengan gambaran klinis pada pasien-pasien kita ya. Pada dermatitis seboroik sendiri atau ketombe yang parah, kita biasanya mendiagnosis seperti pada jamur pada kepala ya. Seperti kita lihat nih, ada kemerahan, ada sisik juga ya pada pasien anak-anak ini. Cuman kita bisa lihat bahwa dia tidak menyebar ke seluruh kulit kepala, dia hanya khusus satu dan biasanya memang pada anak-anak dan yang sering ada riwayat misalnya sering main binatang seperti kucing, anjing. Sepertinya dulu kita pernah bawa ya Reski ya tentang jamur pada kulit kepala berambut. Nah, kemudian kalau misalnya pada psoriasis sendiri yang seperti teman Reski alami itu adalah penyakit autoimun. Kita bisa lihat pemirsa bahwa ini ada bercak ya berwarna kemerahan ya. Mungkin pemirsa bisa lihat halus di bawah ya, kelihatan nih ada bercak kemerahan ya yang menebal. Jadi kulitnya itu merah dan tebal. Kemudian dengan sisik yang juga tebal ya. Kalau tadi kan sisiknya terkupas-terkupas ya pemirsa ya. Kelihatan terkupas-terkupas. Kalau ini sisiknya saking tebalnya seperti menempel di dalam kulitnya. Ya, kalau ini penyakit yang disebabkan oleh karena autoimun. Sama dengan dermatitis seboroik atau ketombe yang parah ini, penyakit ini juga akan hilang timbul dan bisa berlangsung bertahun-tahun. Sama persis dengan dermatitis seboroik dan juga sama-sama disebabkan atau dicetuskan oleh karena stres emosional. Garukan ya. Kemudian juga bisa dicetuskan oleh paparan sinar matahari. Jadi kalau misalnya terpapar sinar matahari, dia akan semakin parah. Mungkin teman Reski pasti disarankan tuh untuk pakai baju tertutup, pakai topi ya, supaya kondisi psoriasisnya tidak semakin parah.
Nah, gimana pengobatannya? Sama nggak, Dok? Karena gambarannya sama ya Mirip. sepertinya ya. Nah, kalau misalnya psoriasis karena dia adalah penyakit autoimun, bukan penyakit yang disebabkan oleh jamur, kita tidak memberikan sampo-sampo atau obat-obat anti jamur ya pemirsa. Kita biasanya akan memberikan obat antiinflamasi ya. Jadi untuk menekan kondisi imun tubuhnya ya. Jadi kita akan memberikan seperti sampo atau misalnya salep atau krim yang mengandung kortikosteroid ya. Jadi kondisi ini memang jauh lebih parah dibandingkan dermatitis seborrheic karena dia obat utamanya adalah kortikosteroid ya. Itu dia harus dalam pemantauan dokter. Bahkan kalau misalnya dalam kasus yang cukup luas ya, karena dermatitis psoriasis ini beda dengan dermatitis seborrheic kan hanya mengenai daerah-daerah yang berminyak seperti alis, belakang telinga, dada, kulit kepala, berambut. Sementara psoriasis bisa mengenai seluruh tubuh kita ya. Jadi dari kulit kepala bahkan sampai kuku-kuku pun bisa kena ya. Kondisinya ini sangat parah. Kalau sangat parah biasanya kita memberikan obat yang anti kanker ya, namanya methotrexate biasanya untuk menekan kondisi yang parah tersebut ya. Jadi bagus pertanyaan Reski ya, mungkin temannya juga penasaran seperti apa sih kenapa saya sepertinya ketombe tapi dibilangnya justru penyakit autoimun, karena masyarakat zaman sekarang kayaknya pada ketakutan ya Reski kok dibilang penyakit autoimun ya. Seperti itu. Mungkin bisa memberikan gambaran sedikit buat pemirsa mengenai gambaran dan gejala-gejala dari psoriasis tersebut. Baik, Dok. Nah, Dok, kalau boleh tahu nih, ini psoriasis nih kalau dari kasusnya ini banyak menyerang pria atau wanita sih? Soalnya temanku wanita. Oke, ya. Jadi psoriasis ini karena penyakit autoimun, jadi dia adalah penyakit yang ada dari dalam dirinya sendiri ya. Jadi ada kita bilang sitokin, HLA seperti itu ya. Jadi kayak penanda dari tubuh manusia itu sendiri. Jadi tidak semua orang bisa kena, tidak bisa kita bilang oh lebih banyak perempuan atau laki-laki. Semua orang bisa berpotensi terjadi psoriasis apabila dari tubuhnya memiliki autoimun terhadap penyakit ini. Baik, seperti Dok. itu. Nah, Dok, ini berarti nggak bisa dihilangkan sepenuhnya nih? Betul. Jadi tidak bisa sebenarnya bisa remisi ya. Jadi pasien kalau pada psoriasis sama ketombe tadi juga bisa remisi. Jadi bisa turun, tidak timbul dalam jangka waktu lama. Catatannya apa, Dok? Nah, itu kita harus menjaga faktor-faktor pencetusnya tadi. Kalau psoriasis ini malah lebih banyak Reski. Bahkan kalau kita infeksi ya, misalnya kita ada gigi berlubang, jangankan gigi berlubang, misalnya karang gigi saja. Nah, bila kita punya karang gigi, itu akan mencetuskan. Jadi penyakit psoriasisnya misalnya sudah sembuh, begitu kita punya karang gigi atau kita oral hygiene-nya tidak baik ya, ada gigi yang berlubang tidak diobati, mungkin ada cairan yang keluar dari telinga ya tidak diobati, kemudian misalnya ada radang tenggorokan tidak diobati, penyakit psoriasis ini akan muncul. Ya, kalau tadi dermatitis seborrheic atau ketombe yang parah itu kan tidak. Nah, kalau ini justru banyak sekali. Bahkan terpapar sinar matahari pun bisa muncul. Bahkan tahu nggak Reski, untuk psoriasis ini ya saking uniknya ada yang disebut fenomena Kupner di dunia kedokteran ya. Jadi kalau misalnya kita garuk tangan kita ya, kita garuk, padahal di daerah situ misalnya kulitnya normal ya, tapi kita garuk 3 hari kemudian akan muncul lesi psoriasis. Akan muncul bercak kemerahan ya, bukan hanya bercak, kita sebutnya plak ya. Jadi bercak kemerahan yang tebal dengan sisik yang sangat tebal gitu. Dok, ini menular nggak sih? Psoriasis. Iya. Kalau psoriasis tidak menular. Baik. Ya. Tapi kalau tinea capitis? Tinea capitis menular. Kalau tinea capitis soalnya jamurnya bukan jamur alami. Baik. Kalau misalnya dermatitis seborrheic jamur alami. Kalau tinea capitis pasti menular. Pasti menular. Aduh, nih ada pertanyaan tiba-tiba muncul. Nah, ini kan kalau kita untuk ketombe nih, kalau untuk obat alaminya cukup saja nih gunakan lemon atau mungkin jeruk nipis oleskan di
kulit kepala, nanti baru dibilas, tunggu berapa menit, lalu dibilas. Ini kalau untuk orang-orang biasa di kampung-kampung nih, itu betul nggak sih, bisa efektif nggak sih? Kalau misalnya lemon ya, Lewat jeruk atau nipis mungkin kalau Iya, di kampung jeruk nipis, ya. iya. Kalau jeruk nipis kan bersifatnya asam ya Iya. sebenarnya ya. Saya sih tidak menyarankan ya pemirsa, untuk keberhasilannya saya tidak tahu, tapi saya tidak menyarankan. Kenapa? Karena jeruk nipis itu kan sangat asam. Jadi dia bisa mengiritasi justru kulit kepala. Mungkin saat dioles kesannya seperti kita cuci piring ya pakai Iya. sabun-sabun itu kan semua minyak-minyak hilang semua ya pemirsa. Nah, mungkin seperti itu pemikirannya, tapi tidak gitu. Kalau kulit kita itu kan berbeda ya dari piringnya, jadi dia nggak nyerap kalau di piringnya, dia tidak nyerap masuk ke dalam piringnya. Tapi kalau kulit itu dia akan nyerap apapun yang dioles di permukaan kulit kita, dia akan nyerap masuk ke dalam kulit yang paling dalam ya, sehingga takutnya malah terjadi iritasi. Dan bahkan kalau misalnya pasien sudah misalnya seputus asa itu menggunakan jeruk nipis itu ya Reski, kalau menurut saya pastinya dia sudah garuk-garuk, sudah ada iritasi atau luka, sehingga akan memperparah kondisinya, takutnya malah nanti jadi infeksi. Baik dok. Nah dok, sebelum kita berbincang lebih jauh, kita jeda dulu sebentar dokter. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikutnya, tetaplah bersama kami. Apa kamu tahu? Di lembar uang 10.000 terpampang wajah seorang pahlawan besar dari Papua. Beliau adalah Frans Kaisiepo, putra terbaik Papua yang gigih memperjuangkan persatuan Irian Barat agar bergabung dengan Republik Indonesia. Frans Kaisiepo bahkan merupakan orang yang mengusulkan nama Irian, kata dari bahasa Biak yang berarti cahaya yang mengusir kegelapan. Jasanya diabadikan tidak hanya di mata uang, tapi juga sebagai nama kapal perang TNI Angkatan Laut dan Bandara Internasional di Biak. Mari kita kenang semangat Frans Kaisiepo, pahlawan nasional pemersatu bangsa. Di ufuk timur Indonesia terhampar sebuah permata bernama Papua. Tanah yang kaya akan keindahan alam, adat istiadat yang memukau, dan keberagaman suku yang tiada tara. Di balik semua keagungan itu, ada satu denyut nadi yang tak henti berupaya menyatukan setiap hati, merajut setiap perbedaan dalam satu bingkai kebangsaan. Itulah TVRI, Televisi Republik Indonesia. Papua adalah rumah bagi ribuan cerita. Setiap suku punya melodi, setiap daerah punya tarian. TVRI Papua menjadi panggung megah bagi semua itu. Melalui layar kacanya, kita melihat keagungan berbagai tarian adat Papua. Bukan sekedar tayangan hiburan, melainkan sebuah upaya melestarikan warisan dan menumbuhkan rasa bangga akan identitas diri. TVRI Papua bukan sekedar stasiun televisi, ia adalah rumah, sebuah agen pemersatu yang tak kenal lelah. TVRI membuktikan bahwa persatuan adalah kekuatan sejati. Dan di bumi cendrawasih, semangat kebersamaan terus menyala, dipersatukan oleh layar kaca TVRI dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Siang, Mbak. Mau nyebrang ya? Iya, mau nyebrang ini kok dong. Mari, biar saya antar. Terima kasih ya, Mas. Iya, sama-sama, Mbak.
Bersama kami dalam program kesehatan dari TVRI Papua, Teropong Sehat. Dan pada Teropong Sehat edisi kali ini kami mengangkat tema yaitu bebas ketombe membandel dengan cara yang efektif dan tepat. Bersama narasumber kami ada Dr. Rani, spesialis dermatovenologi dan estetika, MKeswin DV, FFA DV. Baik dok, ini terkait ketombe. Ketombe ini kira-kira menular nggak sih dok? Ketombe itu tidak menular. Kenapa? Walaupun ketombe itu disebabkan oleh karena jamur ya, peradangan yang disebabkan karena jamur, tapi jamurnya itu jamur alami. Baik. Jadi di kulit kepala Reski, kulit kepala saya maupun pemirsa di rumah semuanya memiliki jamur tersebut, namanya jamur Malassezia. Sehingga normalnya memang tidak menular. Jadi jangan takut kalau pakai sisir yang sama. Ya, betul. Kalau kita pakai sisir yang sama, ya mungkin di kantor ya, atau mungkin di salon ya. Nah, nggak usah takut pemirsa, karena kalau selama kita badan kita tidak memiliki produksi kadar minyak yang terlalu tinggi, maka si jamur alami itu akan hidup berkolonisasi dengan normal, sehingga tidak akan menimbulkan gejala. Baik dok, untuk ketombe sendiri banyak orang tua dulu bilang, wah jangan main terlalu panas, terik nanti ketombean. Betul nggak sih kalau gitu? Betul. Jadi kalau misalnya masalah cuaca, kembali lagi kalau misalnya kita memang memiliki bakat ya, atau turunan kelenjar, aktivitas kelenjar minyaknya itu tinggi, biasanya pada cuaca-cuaca yang panas kan kita akan cenderung lebih gampang berkeringat ya Reski ya, kita gampang lebih berkeringat. Nah, selain keringat itu produksi kelenjar minyak pun akan semakin meningkat. Nah, jadi paslah ini kondisinya, jadi kelenjar minyaknya meningkat ya. Nah, biasa kalau kita panas kan langsung minyakan tuh muka ya. Nah, terus kemudian kepanasan kita keringetan, bertumpuklah menjadi satu. Jadi si jamur ini semakin seneng gitu loh, semakin suka ya. Jadi akhirnya dia berkembang biak semakin banyak, itulah yang akan menyebabkan menjadi ketombe yang parah atau dermatitis seborrheic. Nah, dok, kalau untuk ketombe yang parah tadi berarti ada kaitannya kalau kita punya bakat, seandainya orang tua kita ketombean, berarti otomatis kita punya bakat juga untuk ketombean ya dok. Nah dok, kalau boleh tahu, tadi kan sudah dibahas nih banyak sekali faktor-faktor resiko penyebab ketombe ini dok. Dok, ini bisa terjadi sama anak-anak nggak sih, dalam artian bayi atau balita gitu? Oke, betul. Kalau misalnya kita punya bakat ketombe ya, di antara dua orang tua itu ada bakat ketombe, biasanya bisa turun ke anaknya ya. Dan kalau misalnya dia turun ke anak yang sedang anak tersebut, biasanya ada kondisi-kondisi yang kita bilang cradle cap ya. Jadi bayi itu mengalami ketombe pas waktu bayinya masih bayi ya. Jadi dia betul-betul tertutup oleh sisik-sisik yang berwarna kekuningan, berminyak sekali, dan bahkan menutupi seluruh kulit kepala berambutnya, Reski. Jadi kita pernah dapat ya beberapa kasus seperti itu. Biasanya itu ya karena turunan dari salah satu orang tuanya yang memang memiliki bakat ketombe gitu. Berarti kalau sudah seperti itu, anaknya harus lebih dijaga, dalam artian tidak boleh stres, makanan juga dijaga, yang jadi tinggi. Yang paling penting juga itu kebersihan kulit kepala si Reski. Karena kalau misalnya kulit kepalanya maaf misalnya ya males dikeramasin ya, tapi juga bukan berarti karena kata dokter tadi harus bersih, misalnya kepala anak saya garuk-garuk misalnya gitu, nggak boleh ya. Terus atau misalnya bayi dikasih pakai sampo anti ketombe terus-terusan gitu ya, itu juga nggak boleh gitu. Yang penting kalau dia pakai sebenarnya sampo bayi yang khusus, tapi misalnya rutin ya, sehari sekali ya. Biasa bayi kan nggak terlalu kotor ya Reski, paling minyak keringat atau minyak sedikit saja. Kalau kita orang tuanya menjaga kebersihan, pastinya anak kita juga tidak akan muncul. Biasanya bayi jarang muncul seperti kita, karena kalau bayi kan belum kenal stres sebenarnya. Ya, kecuali mungkin mamanya stres, biasanya ada kontak batin ya. Nah, itu pengaruh juga dok ya. Pengalamannya sebagai ayah baru ya. Nah dok, kalau seandainya nih, berarti kalau bayi bisa terjadi beresiko
Ini kan berarti makanannya kan yang nggak bisa makan sembarang ya, berarti memang dari orang tuanya sendiri. Iya. Dok, ini kira-kira kalau kita kena ke TB ini apakah seumur hidup juga bakal kena sampai tua atau ada rentang usia? Oh, sudah 40 ke atas, sudah karena mungkin produksi kelenjar minyaknya sedikit, jadi sudah tidak lagi nih ketobean. Betul, pintar sekali ya Reski. Reski semakin pintar sejak jadi narasumbernya saya nih. Kayaknya kalau tidak habis, kayaknya bisa ngambil dokter spesialis kulit. Jangan Reski. juga, Dok. Oke, jadi memang benar pemirsa, seperti psoriasis maupun ketombe yang berat ini atau dermatitis seboroik adalah suatu penyakit yang memang akan berlangsung seumur hidup ya, terutama pada usia-usia produktif ya. Jadi yang orang bilangnya puber ya, anak-anak puber ya. Tapi jangan salah, puber itu kan ada puber 1, puber 2 ya. Jadi puber kedua itu menjelang umur 50 tahun nih Reski ya. Jadi bapak-bapak katanya ya. Jadi bapak-bapak di rumah hati-hati ya. Jadi tergantung produksi kelenjar minyak orang per orang. Jadi kita nggak bisa bilang dia bisa hilang, nggak bisa hilang, tapi orang per orang beda. Karena ada orang yang misalnya mukanya berminyak, terus mukanya variasi ya. Jadi hanya yang berminyak di daerah T-nya aja, dahi, hidung ya. Sementara daerah kulit yang lainnya normal aja. Atau ada juga kulit wajah orang yang kering misalnya ya. Jadi kalau misalnya yang berminyak dengan yang kombinasi, pastinya yang berminyak akan lebih lama proses penyembuhannya. Tapi memang benar bila berjalannya waktu 60 tahun ke atas, kalau misalnya produksi kelenjar minyaknya berkurang, angka kekambuhannya akan berkurang. Tapi apabila umurnya masih 60 tahun tapi tetap tidak menjaga makan loh Reski ya. Jadi misalnya makan yang bersantan, berminyak ya, gorengan nggak berhenti, terus makan sambal. Di sini kayaknya di Indonesia ya terutama paling suka makan pedes ya. Mau orang tua lah, anak-anak lah. Makan pisang aja kan pakai sambal. Nah iya betul. Kalau sambal. Ya, Indonesia Tengah Timur aja. Ya betul. Jadi ya tetap saja mau umur 60 tahun kalau misalnya tidak jaga makan, stresornya tidak dikelola dengan baik, tetap aja akan bisa muncul. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasan yang luar biasa nih. Pemirsa, tidak terasa kami sudah menemani Anda selama 60 menit terakhir dan tibalah kita di penghujung acara. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan closing statement dari Dr. Rani terkait tema kita pada edisi kali ini, yaitu bebas ketombe membandel dengan cara yang tepat. Silakan dokter. Terima kasih Reski. Jadi pemirsa di rumah, apabila di kulit kepala pemirsa ada rasa gatal, ada ketombe yang parah, jangan menunda-nunda. Bila memang pemirsa sudah mengobatinya sekitar 2 minggu atau 4 minggu, segeralah cari dokter spesialis kulit yang ada di kota-kota saudara untuk diobati supaya bisa tuntas. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter, singkat, padat, dan jelas. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat tentunya bagi kita semua dan tentunya bisa lebih menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Pemirsa, dengan demikian berakhirlah seluruh perjumpaan kita pada Teropong Sehat edisi kali ini. Jangan lupa menyaksikan Teropong Sehat pada hari Selasa dan Kamis pukul 15.00 waktu Indonesia Timur hanya di TVRI Papua. Akhir kata, saya Reski Wibowo mewakili seluruh kerabat kerja TVRI Papua yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore, salam sehat, dan sampai jumpa.